Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dalam acara podcast Bincang Riset Umsida yang kali ini mengenai pengabdian masyarakat yang berjudul Transformasi Pendidikan Usia Dini, Strategi Pemasaran Digital untuk Meningkatkan Citra Sekolah dan Profesionalisme Guru PAUD. Pada episode kali ini akan dipandu oleh saya, Anita Rohma Fidayanti, pustakawan Umsida yang biasanya bertugas di Perpustakaan Kampus 3. Dan di depan saya sudah ada Pak Satrio Sudarso SEMM. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik dan sehat, Ibu. Alhamdulillah. Mengenai pengabdian masyarakat ini bisa diceritakan, Pak, apa yang menjadi latar belakang dari program Abdi Mas ini? Ya, jadi latar belakangnya saya meniliknya dari segi sekolah dan segi gurunya. Ya, kalau dari segi sekolah latar belakangnya waktu itu memang sekolah yang di Purwosari, yang di Pasuruan ini ya. Jadi TK Aba 1 Purwosari dan TK Aba 2 Almaton. Ini memang masih minimnya untuk promosi ya, promosi sekolah baik itu secara online ya, khususnya di media sosial. Dan kalau secara gurunya latar belakangnya masih minimnya kualifikasi kompetensi yang dimiliki oleh guru dalam pengajaran ya, untuk level PAUD ya khususnya begitu. Lalu adakah alasan khusus mengapa Pak Satrio dan tim ini memilih untuk fokus pada pelatihan teknologi dan pemasaran digital pada pendidikan PAUD ini? Ya, karena hal itu yang dibutuhkan. Kalau pemasaran digital berarti pengarahnya ke promosi sekolah ya. Kita mungkin menekankan ke lokal ya, ke lokal daerah situ. Nah, terus kalau misalkan yang kompetensi gurunya itu lebih ke arah menggunakan ini ya, media pembelajaran yang interaktif ya, berbasis internet yang saat ini belum optimal ya, belum digunakan oleh guru-guru di sana. Seperti itu. Lalu pada saat proses Abdi Mas itu tadi, apakah ada tantangan utama, Pak, yang dihadapi pada saat di lokasinya itu sendiri? Tantangan pada waktu survei ada ya, kalau ada survei mungkin beliau-beliaunya para guru juga belum menerima yang saat ini diajarkan secara konvensional untuk metode pendidikannya. Kita waktu itu kan juga dari tim Abdi Mas juga akan mengubah mindset ya ke arah merangkak ke arah digital. Terus pada waktu pelaksanaan juga agak ini ya, pelaksanaan dan pendampingan juga agak berat ya, karena dari yang diajarkan tentang segi digital ya, meskipun itu baik dari pemasaran sekolah maupun untuk pendidikan dan pembelajaran ke anak PAUD-nya, ke siswanya, itu juga agak susah karena harus pelan-pelan mengajari dari awal sampai pada akhirnya terlihat aplikasi hasilnya yang diajarkan oleh tim Abdi Mas. Seperti itu. Tadi kan disebutkan ya, langkah awalnya itu melalui metode survei ke lokasi. Survei, observasi wawancara gitu. Dulu apa sih yang paling dibutuhkan di sekolah sana, jangan sampai wawancara dengan apa? Kepala sekolah, gitu. Guru, pengurus yayasan, karena kan kita masuknya lewat PCA ya, Cabang Asia Purwosari gitu. Gitu. Lalu ini Pak, di situ sekilas kan saya baca itu kan Abdi Mas ini juga mengadakan pelatihan itu ya untuk meningkatkan kemampuan atau apa itu ya. Benar. Kira-kira itu pelatihan apa saja yang diberikan? Pelatihannya beragam ya. Kita beberapa kali berkunjung ke sana, kurang lebih 6 sampai 7 kali untuk pelatihan dan pendampingannya. Yang tentang pemasaran sekolah ya, kita ajarkan tentang penggunaan media sosial, khususnya Instagram ya, bagaimana cara mengisi konten di Instagram yang baik tentang promosi sekolah. Terus waktu itu juga kita ajarkan membuat suatu landing page ya, sebagai suatu dasar salah satu jenis website yang ada di sekolah.
Terus kita juga ajarkan gimana caranya mengedit video ya, menggunakan aplikasi CapCut ya, Canva. Terus kalau misalkan itu titik akhirnya kita juga membuat suatu profil video profil sekolah dari 2 sekolah tersebut. Nah, terus kalau yang tentang kompetensi gurunya itu beragam ya. Jadi gimana cara tim Optimas bisa mengajarkan suatu pembelajaran ke siswa yang interaktif dan menarik gitu. Tentunya kita ajarkan menggunakan materi ya, membuat materi menggunakan media Canva. Terus juga kita ajarkan tentang papercraft ya, seperti itu, membuat suatu mainan dari kertas. Terus hingga kita bisa mengajarkan aplikasi interaktif ya, seperti kita ajarkan untuk gimana menggunakan Kahoot, Quizzes itu yang bisa diperuntukkan untuk alternatif metode pembelajaran yang menarik seperti itu. Lalu kan para guru itu kan dibekali atau diberikan pelatihan tentang aplikasi-aplikasi itu tadi ya. Benar. Lalu tanggapan ataupun feedback dari guru-guru itu sendiri bagaimana? Misalkan sebelum mengenal aplikasi itu tadi, sesudah mengikuti pelatihan tentang aplikasi untuk meningkatkan citra pada pemasaran digitalnya itu bagaimana, bisa dijelaskan? Ya, kalau responnya sih dikategorikan baik ya, karena kita setelah semua keseluruhan pelatihan dan pendampingan selesai, kita juga wawancara ya, gimana responnya dan interaktifnya terhadap apa yang telah dilakukan ya. Rata-rata mengatakan baik dan bisa dan akan diaplikasikan ke sekolahnya di situ gitu. Jadi jadi yang menjadi indikator gimana mereka juga bisa menghasilkan suatu yang tim Optimas berikan, suatu proyek kecil, gimana caranya menggunakan materi ya, membuat materi yang sudah dari Canva tersebut, itu juga kita nilai juga nantinya begitu. Berarti ada terlihat sekali perubahan signifikannya Pak ya? Alhamdulillah ya. Kan itu kan diadakannya di daerah Purwosari. Purwosari. Lalu tantangan yang dihadapi pada saat ataupun kendala di lapangan itu apa? Misalkan kan kayak seperti keterbatasannya entah itu sarana prasarana ya. Jadi gini, kalau kendalanya dari tim menyesuaikan waktu dari jadwal dari tim Optimas ya. Jadi terus yang kedua kendala jarak juga gitu. Jadi kan agak jauh juga ya dari kampus 1 ya, di Unsida. Terus yang ketiga menyesuaikan dengan kondisi waktu guru-guru dan kepala sekolah di sekolah yang menjadi sasaran pendampingan atau pelatihan. Terus yang keempat ini ya, sarana prasarana seperti ini proyektor, screen itu memang ada di sana. Cuman kalau misalkan segi tempat itu kurang kondusif karena di wilayah ini ya pedesaan, dan itu dilalui banyak kendaraan. Jadi kalau misalkan banyak suara-suara bising itu sudah menjadi hal yang wajar waktu kita pelatihan seperti itu. Itu berlangsung berapa lama? Kurang lebih efektifnya itu 5 bulan efektifnya. Ya, sebelumnya kan perlu tahap untuk kesana pendahuluan dulu, terus sama evaluasi di akhir seperti itu. Lalu untuk apakah dari tim Optimas itu sendiri untuk kendala-kendala yang di lapangan itu tadi kan apakah ada solusinya pada saat yang seperti keterbatasan selain menyesuaikan jadwal itu tadi? Jadi kalau misalkan jadwal ya kita sejauh mungkin kita tentukan untuk kesepakatan bersama yang kosong di tanggal berapa itu yang masih kan biasanya setelah pulang sekolah siang hari ya, atau waktu itu juga pernah diadakan hari Sabtu yang waktu kosong ya di sekolah juga. Terus masalah ini kebersamaan tim ya, kita berangkat bersama-sama dari kampus 1 ya untuk menggunakan transportasinya. Terus kalau masalah ini surprise-nya, kalau misalkan kita waktu itu ada materi tentang papercraft ya, kita sediakan perantinya, kita sediakan alat prakteknya gitu. Terus masalah penggunaan aplikasi digital ya seperti CapCut atau Canva,
sedapat mungkin kalau bisa langsung dipraktekkan di HP ya langsung Bisa dipraktekkan di HP. di-HP. Kalau enggak ya mungkin bisa menyusul, kan kita kasih juga kan tentang softwarenya, materinya gitu kan, bisa belajar sendiri Oh, berarti gitu. dari kurun waktu pendampingan selama 5 bulan itu berarti apakah ada pendampingannya berkelanjutan gitu Pak? Misalkan dari pelatihan itu. Kalau sampai sekarang ya masih sering banyak yang Nggih. tanya-tanya ya Iya. dari guru-gurunya, oh ini Nggih. ada kendala ini, solusinya Iya. gimana, ada aplikasi ini, seperti itu. Oh, Ya. gitu. Menurut Pak Satrio sendiri, apa harapan Bapak di masa yang akan datang? Maksudnya itu terhadap program ini, misalkan bila nantinya itu mungkin akan istilahnya itu melibatkan lebih banyak sekolah-sekolah, kan di pedesaan kan banyak Ya. seperti yang dicontohkan tadi Ya. di itu kan. Ya memang salah satu tujuan kita mengambil objek di sekolah di pedesaan ya karena itu ya, mungkin memang kalau kita tanyakan guru di para pengajar di level kota di Surabaya Sidoarjo pasti sudah familiar, sudah beda. Kalau di sana kan beda lagi tingkat penguasaan tentang teknologi dan digital itu beda lagi. Jadi harapannya kalau misalkan ada hibah-hibah selanjutnya ya tentang khususnya tentang yang berhubungan dengan sekolah ya, tentang pendidikannya, tentang promosi sekolahnya bisa lebih dikembangkan ragam varian tentang pengajarannya, materinya gitu, dan lebih mungkin waktunya bisa disesuaikan ya, lebih panjang juga nantinya, terus adanya hibah dari segi permodalan yang mungkin lebih mumpuni seperti itu. Menurut Pak Satrio, berdasarkan pengalaman di lapangan ya, kira-kira maksudnya itu apa yang perlu ditingkatkan bagi guru-guru yang di pedesaan dalam menghadapi era digital seperti ini, khususnya guru PAUD atau guru-guru yang lain seperti itu. Memang dari kondisi di faktor contoh kondisi tentang akses internet ya di pedesaan kan memang lebih susah, lebih dari segi sinyal juga jaringannya lebih lemah. Jadi kalau penggunaan internet pun sebenarnya bisa lebih ada tantangan sendiri daripada sekolah di kota ya. Jadi kan tapi itu kan bisa diminimalisir ya batasan seperti itu. Jadi mungkin kalau misalkan nggak setiap waktu menggunakan koneksi internet, bisa sekali anak didiknya, terus mungkin dari segi hasilnya aja yang ditampilkan ya, dari segi PPT-nya yang lebih interaktif, ada gambar-gambar bergerak dan sebagainya, itu kan bisa lebih menyenangkan daripada metode konvensional. Ya, seperti video profil sekolah gitu kan, yang kita contohkan juga dan menjadi suatu project juga bagi Bapak Ibu gurunya. Seperti itu. Nah, ini kan dari program Abdi Mas ini kira-kira kalau yang berkaitan dengan atau Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan itu termasuk kategori yang mana? SDGs nomor 4 yang tentang pendidikan ya. Oh gitu. Ya, pendidikan yang berkelanjutan ya, dan harus apalagi digalakan oleh pemerintah ya saat ini ya, untuk lebih bisa meningkatkan kualitas pendidikan, lebih ke kualitasnya gitu ya. Pendidikan dalam arti bisa banyak ya, itu bisa dalam hal penguasaan terhadap digital saat ini ya, terus gimana bisa belajar sesuatu hal ya, suatu materi tanpa membosankan seperti itu ya. Berarti menurut Pak Satrio ini seberapa penting sih peran digitalisasi ini pada pendidikan dengan kondisi sekarang ini yang marak sekali platform-platform, entah itu yang berbayar ataupun yang gratis, untuk meningkatkan promosi dari sekolah itu sendiri. Ya, jadi dalam hal kompetisi antar sekolah dalam mendapatkan peserta didik ya, itu penting sekali ya, apalagi sekarang ini banyak sekolah yang sudah menggunakan medsos atau Instagram masing-masing dengan berbagai konten yang menarik ya, yang unik. Lah itu dari tiap sekolah juga nggak bisa harus
meninggalkan cara yang konvensional, cara lama, Iya. lewat ke mulut atau word to mouth ya, nggak bisa seperti itu lagi. Jadi harus berlomba-lomba ya, dari hulu ke hilirnya, dari segi promosinya juga harus bagus, harus menarik, terus kurikulum pendidikannya juga harus disesuaikan dengan saat ini, digital saat ini, ada ekstra yang menarik ya. Terus bapak ibu gurunya yang memang harus udah mulai digital oriented ya. Nah, enggak hanya membaca buku aja di depan kelas, terus dari siswa hanya menjadi passive learning, enggak seperti itu lagi kan sama-sama harus menjadi active learning ya. Dan juga dari segi evaluasi dari segi sekolahnya sendiri, kalau misalkan ada respon dari masukan dan kritik dari siswa atau wali muridnya juga harus tetap diperhatikan ya, untuk itu dalam hal fasilitas sekolah dan sebagainya gitu sih. Oh, berarti dengan kata lain pemasaran digital ini sangat membantu sekali Pak ya dalam dunia pendidikan. Benar. Toh juga misalkan dari kualitas sekolah, dari segi penampakan sekolahnya biasa ya. Kalau kita buat konten yang menarik ya, menjadi sesuatu sekolah yang wah nantinya di mata wali murid seperti itu. Mungkin untuk yang terakhir kalinya ini Pak, adakah closing statement dari Pak Satrio mengenai tema dari Abdimas bapaknya tentang peran digitalisasi bagi pendidikan ini. Ya, baik. Jadi dari tim Abdimas sendiri ya, itu memang waktu itu dalam hal ini mencorahkan sepenuhnya ya untuk kemajuan pendidikan yang kita ambil objek di sekolah di kawasan PCA Purwosari di Pasuruan ya. Jadi semoga bisa mendatangkan manfaat ya secara berkelanjutan, dan semoga ada kesempatan dari bapak kami yang lain ya untuk dapat membantu ya mewujudkan pendidikan yang menarik, berkualitas, dan juga bisa merata, mengena bagi semua, khususnya dalam hal kompetensi anak didik yang ke arah digital saat ini, seperti itu. Terima kasih Pak Satrio atas waktunya. Sekian perbincangan yang sangat informatif ini. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.